Oke, seorang pasien laki-laki 50 tahun ya, korban kecelakaan lalu lintas diantar ke unit emergency unit dalam kondisi tidak sadar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang FR ya. Di hari ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, ini kita rangkum teman-teman ya. Jadi kita beberapa soalnya ada banyak, tapi kita akan ulas setiap hari teman-teman ya. Nantinya biar teman-teman juga yang nantinya mau ujian buat bekal teman-teman ya. Barangkali nanti juga bisa keluar teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru gabung, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan soal yang terbaru khususnya P3K ya, FR P3K di tahun 2023 ini. Dan tidak lama-lama, kita langsung saja ke TKP teman-teman ya. Nah, jadi di sini ya ada FR hari ke-1, kedua, dan ketiga teman-teman ya. Nah, ini komunikasi terapeutik ya, kemudian triase, dan yang ketiga adalah imunisasi pada bayi 9 bulan. Nah, nantinya kita akan bahas juga tentang imunisasi ya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman juga biar mereview ya, biar nanti juga cepat hafal teman-teman ya. Oke, langsung ke soal teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama, perawat akan melakukan komunikasi terapeutik dengan klien. Pada saat sudah di rumah klien, perawat menyapa. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Henry yang kemarin telepon Anda pada saat siang hari. Kemudian pasien menyuruh perawat untuk duduk. Dari konteks soal di atas merupakan tahap orientasi pada tahap A. Prainteraksi, B. Orientasi, C. Kerja, D. Terminasi, E. Perkenalan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, orientasi teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk orientasi ya, jadi terapeutik itu ada satu ya, jadi prainteraksi ya, kemudian dua, orientasi C, kemudian ketiga adalah kerja, kemudian D adalah terminasi teman-teman ya. Kalau prainteraksi itu persiapan ya. Nah, persiapan nantinya pasien mana yang akan dilakukan komunikasi terapeutik ya untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian nanti setelah itu baru orientasi. Nah, orientasi ini berarti perkenalan ya, teman-teman ya. Perkenalan nantinya ya, kemudian menggali masalah. Nah, ya. Kemudian kerja ini sama-sama menyelesaikan masalah ya dan solusi ya. Nah, kemudian terminasi berarti evaluasi teman-teman ya, otomatis ya, evaluasi. Nah, evaluasinya seperti apa? Nanti ada timbal balik dari pasien, apakah cukup puas ya? Nah, cukup puas dengan eh, jawaban yang diutarakan oleh perawat dengan komunikasi terapeutik. Kalau perkenalan ini termasuk orientasi juga teman-teman ya. Nah, nanti di akhir pertanyaan ya untuk komunikasi terapeutik ada penjelasannya teman-teman ya. Nah, jadi di sini yang benar adalah B ya, yaitu adalah tahap orientasi teman-teman ya. Kemudian lanjut yang kedua, perawat A ingin melakukan kunjungan kepada pasien yang mempunyai masalah keluarga broken home. Perawat A meyakinkan diri untuk membantu masalah pasien tersebut, kemudian memberitahu kapan kesiapan pasien untuk dilakukan konseling. Nah, pada kasus di atas merupakan komunikasi pada tahap A. Prainteraksi, B. Orientasi, C. Kerja, D. Terminasi, E. Perkenalan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya
adalah A ya, yaitu adalah pra-interaksi ya. Jadi persiapan ya teman-teman ya. Ya, nantinya meliputi nelpon ya, nelpon kepada pasien ya. Nah, ya. Kemudian persiapan apa aja ya, meyakinkan diri ya untuk bagaimana bisa membantu masalah pasien, kemudian apa pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada pasien, itu termasuk pra-interaksi teman-teman ya. Kemudian B otomatis tidak ya, C dan D dan E juga tidak teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perawat Hasan telah memberikan solusi yang tepat pada klien tentang permasalahan masalah broken home yang dialami klien. Dia berkata, lebih baik Anda sekarang fokus kepada anak Anda karena dia nanti yang akan menjadi tumpuan hidup Anda kelak. Termasuk pada tahap apa komunikasi terapeutik? A. Prainteraksi, B. Orientasi, C. Kerja, D. Terminasi, atau E. Perkenalan. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah C ya, kerja ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saling menyelesaikan ya pemecahan masalah. Nah, nanti seperti apa ya klien ya? Oh, saya ingin seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian dari perawat memberikan solusi, apakah ini bisa diterima atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, di sini juga menyimpulkan bisa diagnosa ya. Nah, pengkajian. Nah, di sini semuanya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4, pada saat perawat Z telah memberikan solusi yang tepat pada klien tentang permasalahan perawat, berkata, nanti kita ketemu lagi untuk minggu depan ya Bu, di rumah ini. Nanti kami akan datang jam 16. Nah, pada tahap apa komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh perawat? A. Prainteraksi, B. Orientasi, C. Kerja, D. Terminasi, atau E. Perkenalan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah D ya, terminasi ya teman-teman ya. Jadi sudah lengkap ya. Prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Ini dihafalkan ya teman-teman ya. Nah, semakin teman-teman sering membaca, nantinya juga hafal-hafal sendiri teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada penjelasan teman-teman ya tentang komunikasi terapeutik. Jadi biar teman-teman juga mantap ya nanti untuk persiapan di ujian P3K teman-teman ya. Karena ternyata komunikasi terapeutik ini baik S1 maupun D3 juga ada teman-teman ya. Dan ada juga teman-teman yang ternyata tidak ada di dalam kisi-kisi teman-teman ya. Di luar tersebut ternyata teman-teman ya, ada yang dapat seperti itu ya. Jadi tetap dipelajari semuanya saja, barangkali nanti ada yang nyantol teman-teman ya. Nah, jadi ini komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, tujuan dan kegiatannya difokuskan untuk penyembuhan klien. Jadi dilakukan secara terencana teman-teman ya. Jadi tidak langsung saja ya. Nah, makanya ada tahap persiapan ya, yaitu adalah prainteraksi. Jadi yang pertama adalah tugas perawat dalam tahap prainteraksi mengeksplorasi perasaan, kemudian mendefinisikan harapan dan mengidentifikasi kecemasan ya. Jadi nantinya mengidentifikasi apa ya yang akan nantinya buat kasus tersebut ya. Kemudian menganalisis kekuatan dan kelemahan diri. Nah, bisakah ya? Bisakah saya bisakah saya mencarikan ya solusi kepada klien ya. Nah, kemudian mengumpulkan data-data tentang klien. Nah, bisa dari rekam medis ya atau sekarang ERM. Nah, itu juga bisa ya. Kemudian setelah mempersiapkan ya tentang perawat ya nantinya untuk berinteraksi dengan klien yang mengalami masalah. Nah, baru setelah siap ya, sudah siap
baru merencanakan pertemuan pertama dengan klien ya. Nah, ini masuk terhadap pra interaksi ya, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah tahap persiapan sudah selesai, kemudian merencanakan pertemuan pertama dengan klien, baru nanti ada tahap perkenalan atau orientasi. Nah, tugas perawat dalam tahap orientasi yang kedua, yang pertama ya, maksudnya ini teman-teman ya, membina rasa saling percaya, menunjukkan penerimaan dan komunikasi terbuka. Nah, jadi perkenalan dulu ya dengan perawat A ya, saya ingin membantu Bapak tentang masalah tersebut ya. Nah, kemudian menunjukkan penerimaan ya, kemudian komunikasi terbuka ya. Komunikasi terbuka berarti banyak pertanyaan ya. Nah, nantinya yang menimbulkan pasien juga ada interaksi ya. Jadi ada timbal balik teman-teman ya. Kemudian merumuskan kontrak yang dalam kurung yang tersebut adalah waktu, tempat, pertemuan, dan topik pembicaraan ya. Jadi ini juga harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien teman-teman ya. Kemudian waktu dan tempat juga harus sesuai ya. Nah, waktunya kapan, kemudian tempatnya di mana, apakah di rumah pasien atau tidak ya. Kemudian dan menjelaskan atau mengklarifikasi kembali kontrak yang telah disepakati. Jadi menjelaskan ya. Jadi di sini kami akan memberikan ya sebuah solusi kepada Bapak tentang permasalahan Bapak. Nantinya biar ada Bapak juga ada angan-angan nantinya biar selesai untuk permasalahannya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah klien yang umumnya dilakukan dengan menggunakan teknik komunikasi terbuka, teman-teman ya. Nah, jadi harus menggunakan teknik komunikasi terbuka ya, bukan tertutup ya. Nah, kalau tertutup, semuanya pertanyaannya seperti ini, apakah Bapak ada masalah? Jawabannya pasien iya. Nah, itu kan kalimat tertutup ya, teman-teman ya. Nah, kalau kalimat terbuka seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi, bagaimana perasaan Bapak? Nah, ketika ada masalah tersebut, apakah yang Bapak rasakan ya? Nah, ketika ada permasalahan tersebut sehingga Bapak sampai sakit seperti ini. Nah, kemudian dia pasti cerita, teman-teman ya. Kemudian merumuskan tujuan interaksi dengan klien ya. Merumuskan tujuannya. Nah, jadi tujuannya seperti apa ya? Jadi di sini saya ingin membantu ya. Membantu Bapak ya. Nah, seperti itu ya. Dengan komunikasi yang baik, teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah tahap orientasi, kemudian tahap kerja. Ini yang paling penting, teman-teman ya, yaitu adalah tahap kerja ya. Nah, jadi yang pertama sangat dipengaruhi oleh keterampilan perawat dalam mendengarkan masalah pasien dan pengetahuan keperawatan dari perawat. Jadi, ada teknik komunikasi itu adalah mendengarkan ya. Mendengarkan atau pendengar yang baik ya. Nah, setelah menjadi pendengar, nanti memecahkan masalah ya. Masalah. Nah, jadinya ada timbal balik teman-teman ya. Kemudian yang kedua, semakin tinggi kesadaran dan kesabaran perawat mendengarkan masalah, kemungkinan perawat semakin mengenal, mengerti, mengetahui cara penanggulangan masalah yang sedang dialami pasien. Jadi tetap menjadi pendengar yang baik dulu ya. Makanya dilakukan apa? Pertanyaan terbuka ya. Agar apa? Memancing dari pasien bisa bercerita tentang masalah yang dialaminya teman-teman ya. Kemudian tahap terminasi ya, setelah tahap pra interaksi, kemudian orientasi, tahap kerja ya. Nah, di sini jadi masalah ya, kemudian masalah saya tambahin dulu, masalah di sini harus ada solusi ya di tahap kerja ini teman-teman ya. Jadi setelah ada masalah tersebut ya, perawat sudah menganalisis, kemudian harus ada pemecahan masalah. Nah, jadi biar di sini clear ya di tahap kerja. Nah, kemudian setelah selesai semuanya, baru tahap terminasi. Nah, tahap terminasi ini berarti mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilaksanakan. Nah, contohnya seperti apa? Nah,
Jadi gimana Bapak setelah kita diskusi panjang ya, kali lebar seperti itu, bagaimana apakah kira-kira solusi yang kami berikan itu membawa manfaat buat Bapak? Nah, seperti itu ya. Kemudian melakukan evaluasi subjektif. Nah, mungkin ada kekurangan ya, pertanyaan yang nantinya buat kepada pasien ya. Nah, kemudian yang ketiga, menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan. Misal, pada akhir interaksi pasien memahami alternatif mengatasi marah, maka tindak lanjutnya pasien mencoba salah satu alternatif penyelesaian masalah tersebut, teman-teman ya. Nah, mungkin jadi memberikan salah satu untuk solusinya mungkin bisa memilih ya dari klien ya. Nah, mungkin dari perawat ada solusi 1, 2, 3. Nah, mungkin dari ketiga-tiganya ini tidak bisa dipilih semua ya. Mungkin salah satu yang mungkin membuat nyaman dari klien yang bisa dipakai untuk mengatasi masalah yang dialaminya, teman-teman ya. Nah, setelah itu membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya. Nah, ketika seumpamanya masih belum clear ya, klien masih ingin melanjutkan ya, mengobrol ya, kemudian saling memecahkan masalah, kemudian saling memberikan solusi. Nah, itu bisa dilakukan nantinya untuk membuat kontrak selanjutnya ya, berdasarkan tempat, waktu, dan tujuan interaksinya seperti apa. Nah, atau mungkin setelah dilakukan pemecahan masalah ya, ada solusi ya, antara 1, 2, 3 ya, misal ya. Nah, mungkin saya akan coba ini dulu Mas ya, yang ketiga. Nah, coba mungkin kita nanti bisa evaluasi atau Bapak dari perawatnya bisa ke sini ke rumah saya nantinya biar apakah yang saya terapkan itu berhasil. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi harus hafal teman-teman ya, tahap prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi teman-teman ya. Oke, jelas ya? Nah, setelah ini langsung ke triase teman-teman ya, karena di situ sudah ada kisi-kisinya ya. Nah, seorang petugas triase bencana tsunami menemukan seorang korban laki-laki dewasa dengan fraktur tertutup pada lengan atas serta terdapat vulnus laserasi dan perdarahan pada dahinya akibat tertimpa reruntuhan plafon rumahnya. Hasil inisial asesmen, pasien tampak sadar dan dapat berjalan sendiri. Apakah warna kategori triase korban tersebut? A. Merah, B. Biru, C. Hijau, D. Hitam, E. Kuning. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah C ya, hijau ya. Nah, jadi kunci di sini adalah ketika untuk warna hijau yaitu adalah pasien tampak sadar dan dapat berjalan sendiri, teman-teman ya. Nah, jadi kita ke konteks soalnya dulu ya. Jadi di sini ada petugas triase bencana tsunami menemukan seorang korban laki-laki ya, dewasa dengan fraktur tertutup dan lengan atas terdapat vulnus laserasi. Nah, kalau vulnus laserasi berarti luka robek ya. Dan perdarahan pada dahinya akibat tertimpa reruntuhan plafon rumahnya. Nah, ternyata dihasilkan ya saat inisial asesmen pasien tampak sadar dan dapat berjalan sendiri. Artinya masih di kategori warna hijau teman-teman ya, masih aman ya. Nah, kalau merah berarti perlu pertolongan cepat ya. Nah, artinya gawat darurat ya. Kemudian kuning bisa dicegah ya atau tidak gawat ya. Seperti apa? Patah kaki ya, fraktur. Nah, itu masih tidak berbahaya ya, masih bisa pertolongannya nggak segera teman-teman ya. Nah, masih bisa dijeda ya. Nah, kemudian hitam berarti otomatis meninggal ya. Nah, di sini ada pembahasannya teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk warna merah yaitu adalah kode 1, prioritas utama pengobatan. Nah, memerlukan pengobatan
dengan segera karena dalam kondisi yang sangat kritis, yaitu sembuhnya jalan nafas, dyspnea, perdarahan, shock, hilang kesadaran ya. Kemudian kuning bisa menunggu pengobatan ya. Pengobatan mereka dapat ditunda untuk beberapa jam dan tidak akan berpengaruh terhadap nyawanya. Tanda-tanda vital stabil ya. Jadi benar ya, masih bisa dicegah ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian hijau ringan ya, dalam kategori 3 ya. Nah, ini mayoritas korban luka yang dapat berjalan sendiri, mereka dapat melakukan rawat jalan ya. Kemudian hitam meninggal atau tidak dapat diselamatkan, korban sudah meninggal dunia ataupun tanda-tanda kehidupannya terus menghilang, teman-teman ya. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, seorang pasien laki-laki 50 tahun ya, korban kecelakaan lalu lintas diantar ke unit emergency unit dalam kondisi tidak sadar ya. Dari pemeriksaan fisik diperoleh data terdapat luka terbuka di dahi dan wajah, disertai keluarnya darah dari hidung dan telinga. Tampak memar, kemudian pada bagian abdomen ya, kemudian fraktur terbuka setengah ya, cruris dextra, akral dingin, tanda-tanda vital 90/50 mmHg, pernafasan 25 kali per menit, nadi 120 kali per menit. Apakah label yang diberikan perawat ruangan triase untuk pasien tersebut? A. Ungu, B. Hijau, C. Hitam, D. Merah, atau E. Kuning? Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik ya untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya D ya, yaitu adalah kategori merah teman-teman ya. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan label yang diberikan perawat ruangan ya, triase untuk pasien tersebut ya. Nah, jadi kita ke konteks soalnya ya. Jadi ada seorang pasien umur 50 ya, 50 tahun, korban kecelakaan lalu lintas diantar ke unit emergency unit dalam kondisi tidak sadar ya. Otomatis kondisi tidak sadar ini ya. Kita kunci, kemudian dari pemeriksaan fisik diperoleh data terdapat luka terbuka di dahi dan wajah disertai keluarnya darah dari hidung dan telinga. Nah, ada keluarnya darah dari hidung dan telinga, ini otomatis menandakan apa teman-teman? Berarti ada benturan ya. Nah, bisa jadi di situ ada perdarahan ya, atau patah ya pada tulang tengkorak teman-teman ya. Bisa jadi ya, karena di sini juga tidak disebutkan dengan jelas ya, hanya disertai keluarnya darah dari hidung dan telinga. Nah, kemudian tampak memar pada bagian abdomen, fraktur terbuka setengah cruris dextra, akral dingin. Nah, tanda-tanda vital 90/50 ya, rendah ya. Kemudian pernafasan 25, nadi 120 otomatis meningkat ya. Nah, otomatis berarti merah ya, karena membutuhkan pertolongan segera. Kalau kondisi pasien tidak sadar berarti otomatis perlu pertolongan segera ya, dengan ditandai banyak data-data yang mendukung untuk pertolongan segera teman-teman ya. Nah, sama ya. Jadi di sini kita hapus dulu. Nah, jadi di sini sama ya, prioritas utama pengobatan ya, memerlukan pengobatan dengan segera karena dalam kondisi yang sangat kritis yaitu sembuhnya jalan nafas, dyspnea, perdarahan, shock, hilang kesadaran ya. Jadi hampir sama ya, merah, kuning, hitam, hijau yang kami jelaskan sebelumnya ya. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, di sini untuk pertanyaan imunisasi teman-teman ya. Pemberian imunisasi BCG diberikan untuk mencegah penyakit A. Tuberkulosis, B. Campak, C. Hepatitis B, atau D. Difteri. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya A ya.
yaitu adalah TB ya atau tuberkulosis ya. Nah, jadi di sini ada semuanya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hafal juga karena ternyata imunisasi walaupun tidak ada di kisi-kisi ya, baik S1 maupun D3 ternyata ada juga yang dapat soal imunisasi teman-teman ya. Nah, jadi di sini imunisasi BCG mencegah penyakit TBC ya. Kemudiannya imunisasi polio mencegah penyakit polio ya. Kemudian imunisasi DPD mencegah difteri, batorjan, dan tetanus ya. Jadi DPD itu berarti apa? Difteri ya, kemudian ini ya, dan tetanus ya. Kemudian imunisasi HB mencegah penyakit hepatitis B atau sakit kuning. Kemudian imunisasi campak mencegah penyakit campak ya. Kemudian imunisasi HIP mencegah penyakit radang selaput otak, meningitis, pneumonia, radang saluran, pendengaran atau telinga ya. Nah, jadi di sini ada semuanya teman-teman ya. Jadi harus dihafalkan ya. Lanjut. Berapa kali pemberian imunisasi polio dilakukan? A 3 kali, B 2 kali, C 4 kali, D 1 kali. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik ya untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya C ya, 4 kali teman-teman ya. Nah, di sini ada ya. Nah, jadi polio ya. Nah, polio jadi ada jenis imunisasi ada 2 ya. Ini imunisasi rutin ya, teman-teman ya. Yang ini ya. Nah, kalau yang ini imunisasi lanjutan. Nah, ya. Ini imunisasi lanjutan ya. Jadi ada 2 ya, imunisasi rutin dan imunisasi lanjutan. Nah, kalau disesuaikan dengan konteks soalnya di sini imunisasi polio itu berapa kali? Nah, di sini ada ya. Pada 1 bulan ada polio 1 ya, kemudian 2 bulan polio 2, 3 bulan polio 3 dan 4 polio 4 juga ya, 4 bulan. Jadi 4 kali teman-teman ya. Oke, jelas ya? Lanjut. Nah, kemudian kapan pertama kali pemberian vaksin hepatitis B diberikan? A. Pada saat bayi berumur 3 bulan, B. Pada saat bayi berumur 4 bulan, C. Pada saat bayi baru dilahirkan, D. Pada saat bayi berumur 1 tahun. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Gampang banget ya. Jawabannya adalah C ya, pada saat bayi baru dilahirkan ya. Nah, ini ya. Hepatitis B. Nah, ini ya, 0 sampai 24 jam, teman-teman, ya. Nah, ini sesuai dengan arahan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, teman-teman, ya. Jadi yang paling tepat adalah 0 sampai 24 jam. Itu ya, berarti 1 hari itu harus sebelumnya dikasih hepatitis B lah, teman-teman ya. Oke, jelas ya? Kemudian nomor 10, imunisasi dasar untuk anak 9 bulan adalah A. DPT, B. campak, C. polio, D. hepatitis B. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya B ya, yaitu adalah campak ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini campak itu berarti 9 bulan ya. Nah, di sini kita lihat pembahasannya di sini aja ya. Nah, jadi di sini untuk campak ya. Nah, ini 9 bulan ya. Campak. Nah, 9 bulan ya. Nah, kemudian DPT berarti di 2 3 ya. 2 3 4 bulan ya. DPT HB HIP 1, DPT HB HIP 2, DPT HB HIP 3 ya. Di sini ya. Kemudian BCG berarti 1 bulan. Ini harus hafal teman-teman ya. Nanti barangkali ada ya. Teman-teman kena ya. Nah, jadi 0 sampai 24 jam itu hepatitis B, 1 bulan berarti BCG ya, sama polio 1 ya. Kemudian 2 bulan DPT HB HIP 1 sama polio 2 ya. Kemudian 3 DPT, kemudian HB HIP 2, polio 3 ya. Kemudian 4 bulan DPT HB HIP 3, polio 4, IPV ya.
kemudian 9 bulan campak. Biasanya banyak yang di sini ya untuk imunisasi dasar rutin ya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Nanti kita akan memberikan FR ya. Nah, jadi setiap hari untuk teman-teman persiapan di ujian P3K. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.